Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bagas dan Bu Antika selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Rekayasa dan Desain kelas 76 SHPPK Kampus Cirebon. Begitu pula kepada Kak Putu dan Kak Japran yang telah membimbing kami hingga kami sekarang bisa menyusun presentasi akhir yaitu Chair Tektor More Than Before. Outline akan kami bawakan dalam presentasi kali ini ada 7, yaitu mengenai profil perusahaan, latar belakang, tujuan perencanaan, konsep perancangan, desain produk, bisnis model kanvas, dan yang ketujuh yaitu mengenai analisis pasar dan biaya. Setelah ini akan ada profil perusahaan yang kami buat dalam video yang akan kami presentasikan. Chart Tektor, profil perusahaan dengan visi menyediakan solusi berupa produk yang dapat menyadarkan masyarakat untuk menerapkan social distancing di lingkungan umum, terutama di antrian tempat duduk umum dan sekolah. Misi yang pertama mendorong masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan social distancing pada setiap aktivitas di kursi. Merancang dan mengembangkan sebuah sensor dengan ukuran, alat, dan bahan, serta penempatan pada bangku yang ideal sehingga produk dapat bekerja dengan efektif. Mendistribusikan produk dengan menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas produk tersebut. Moto perusahaan yaitu berguna seiring berjalannya waktu dengan ide dan karya. Adapun slogan dari Chair Detector yaitu More Than Before. Untuk Human Resource-nya sendiri, untuk sebagai CEO yaitu Andis Desen Irianto, Creative and Design Amelia Alnasar Hasna, Finance Accounting yaitu Anergia Samika, dan Julius Christian Eliezer, Marketing and Public Relation yaitu Dia Ayukinasi dan Nafi Akbar. Latar belakang perencanaan dan perancangan produk yang pertama karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan protokol kesehatan seperti social distancing yang berpotensi menyebabkan penularan dan penyebaran COVID-19 yang nantinya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Yang kedua karena banyaknya masyarakat yang menganggap orang yang terlihat sehat tidak akan menularkan penyakit sehingga lengah dengan social distancing, terutama saat berada di antrian tempat duduk umum dan sekolah. Tujuan dari perencanaan ada dua. Yang pertama membantu pemerintah dalam program nasional yaitu social distancing di lingkungan umum. Yang kedua meningkatkan masyarakat akan penyebaran COVID-19 apabila tidak melakukan social distancing terutama di lingkungan antrian tempat duduk umum dan sekolah. Kemudian berikut adalah timeline dari konsep rancangan produk kami. Pada tanggal 31 Januari, kami melakukan inventarisasi isu kontemporer di mana kami mencari permasalahan sebanyak mungkin di segala bidang. Kemudian pada tanggal 14 Februari, kami menyusun pohon masalah, yaitu mengklasifikasikan permasalahan dari inventarisasi menjadi lebih detail ke arah social distancing. Lalu pada tanggal 21 Februari, kami melakukan proses brainwriting, yaitu mengembangkan ide yang ada menjadi ide yang sempurna. Pada tanggal 28 Februari, kami melakukan analisis morfologi, yaitu memilih komponen untuk membuat produk dari pemikiran tiap anggota kelompok. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret, kami melakukan analisis kolaboratif sketching, yaitu menyempurnakan produk desain yang sudah dibuat di analisis morfologi. Pada tanggal 29 Februari, kami melakukan analisis multikriteria, yaitu pembobotan untuk mencari nilai yang terkandung di dalam suatu produk dengan analisis. Selanjutnya, tanggal 5 April, kami membuat desain awal produk Certektor. Pada tanggal 12 April, kami membuat desain rinci, di mana kami memperlengkap desain Certektor yang awalnya masih kurang. Selanjutnya, pada tanggal 19 April, kami melakukan analisis pasar untuk mengetahui kondisi pasar, mulai dari target dan tujuan produk yang akan didistribusikan. Pada tanggal 19 April, kami melakukan analisis biaya untuk menghitung fixed cost, variable cost, dan biaya lainnya dalam suatu perusahaan. Dan terakhir, pada tanggal 22 April, kami melakukan bisnis model canvas, yaitu untuk manajemen bisnis produk. Selanjutnya, desain produk kami yaitu ada spesifikasi desain terpilihnya. Yang pertama ada bentuk produk kami yaitu stadium, bahannya dari kaca, sumber energinya baterai, jenis pendeteksinya gerak, letak pemasangannya ada di atas sandaran dengan ukuran diameter 8 cm dan panjangnya 18 cm. Untuk kriteria produknya, yang pertama ada bentuk minimalis, agar produk dapat dioperasikan di banyak tempat yang sering terjadi di pelanggaran dan tidak memakan banyak tempat. Yang kedua ada sensorik, untuk meminimalkan kontak langsung antar pengguna dengan produk, digunakan fasilitas yang minim sentuhan langsung. Untuk teknik desain terpilihnya, alat ini dipasang dengan cara dijepit pada sandaran kursi yang tidak boleh ditempati. Alat ini berukuran kecil sehingga tidak akan mengganggu para pengguna fasilitas di sisi kursi yang tidak dipasang alat. Alat menggunakan sensor gerak yang dimana ketika ada suatu pelanggaran maka Arduino Uno akan mengeluarkan bunyi nyaring, namun sensor gerak tidak menerima adanya gerakan maupun pelanggaran, maka Arduino Uno tidak akan mengeluarkan bunyi yang menandakan tidak adanya suatu pelanggaran.
Kemudian berikut adalah gambar tampak dari produk kami. Yang pertama ada gambar tampak depan, kemudian gambar tampak belakang, gambar tampak samping, gambar tampak atas, dan gambar tampak bawah yang kami gambar dengan skala 1:15. Selanjutnya ada gambar potongan vertikal dan horizontal. Pada gambar potongan vertikal dapat terlihat komponen dari alat dengan skala 1:15. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Kami memilih investor, media bahan baku, produsen bahan baku sebagai key partners, kemudian key activities yaitu pemecahan masalah, perencanaan dan perancangan produk, pembuatan produk, dan penjualan dan pemasaran produk. Kemudian untuk value proportions yaitu inovasi baru berupa pendeteksi sensor portable apabila terjadi suatu pelanggaran social distancing, produk dikemas dengan baik dan unik, tampilan produk yang estetis dan menarik dengan tema budaya lokal masyarakat Cirebon berupa batik Megamendung, tersedia fasilitas dan penunjang yang memadai untuk digunakan sebagai pembuat gap antara satu orang dengan yang lainnya, dan memberikan rasa aman serta nyaman agar bisa menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya, dan apabila melanggar maka akan segera mengulanginya. Kemudian untuk customer segments, sasaran kami adalah masyarakat dan pelajar yang memerlukan penjagaan untuk saling menjaga jarak saat beraktivitas, terutama dalam antrian tempat duduk dan lingkungan sekolah, fasilitas antrian tempat duduk umum dan sekolah yang sering terjadi pelanggaran social distancing, instansi pemerintah dengan target utama bidang pendidikan dan kesehatan, dan komite sekolah dan pihak sekolah. Selanjutnya, untuk key resources ada keuangan, yaitu modal pribadi, investor, dan subsidi pemerintah. Untuk sumber daya ada kualitas dan kuantitas tenaga kerja, dan produk adalah kualitas alat dan bahan dan bangunan. Untuk revenue streams ada asset sale, yaitu profit penjualan melalui e-commerce maupun penjualan secara langsung, dan advertising, yaitu monetize dari iklan dan dari berbagai platform. Kemudian cost structure yaitu ada fixed cost yang terdiri dari biaya promosi, biaya tenaga kerja, biaya utilitas, biaya properti, dan biaya sewa. Kemudian ada variable cost yaitu material cost dan packing cost. Untuk customer relationships ada room chat via DM Instagram, official website, mobile apps, dan call center. Terakhir untuk channels ada e-commerce dan iklan melalui media sosial terutama di Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Segmentasi pasar terbagi menjadi 4, yaitu segmentasi demografi, geografis, psikografis, dan behavioral. Untuk segmentasi demografi adalah pemerintah, masyarakat umum, dan pelajar di daerah dengan angka penyebaran COVID-19 yang tinggi. Untuk segmentasi geografis adalah daerah dengan angka penyebaran COVID-19 tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Untuk segmentasi psikografis, yaitu pihak yang menginginkan rasa keamanan dan kenyamanan dengan menerapkan social distancing di tempat umum berupa tempat umum. Untuk segmentasi behavioral, yaitu pemerintah yang mengutamakan program social distancing dalam segala kegiatan di lingkungan umum seperti tempat antrian umum dan sekolah. Untuk alasan segmentasi demografi sendiri adalah pemerintah, masyarakat, dan pelajar di daerah penyebaran COVID dengan kasus tertinggi yang berkeinginan untuk menerapkan social distancing agar terhindar dari COVID-19. Dan selanjutnya alasan geografisnya itu untuk menekan kasus COVID-19 di 5 provinsi Indonesia yang memiliki kasus COVID terbanyak, dan dapat kita lihat di sini ada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Selanjutnya, alasan segmentasi psikografisnya adalah adanya keinginan dari masyarakat dan tenaga kesehatan untuk social distancing, dan selanjutnya alasan behavioralnya adalah keinginan dari pemerintah untuk menerapkan social distancing untuk menurunkan tingkat kasus COVID-19. Untuk targetingnya sendiri, kita memilih 3 target utama, yaitu pemerintah, masyarakat umum, dan pelajar. Alasan kita memilih target pemerintah, yaitu mereka menginginkan rakyatnya aman dari COVID-19 dan program social distancing bisa terlaksana dengan baik. Untuk alasan masyarakat umum, yaitu mereka ingin selalu aman dan menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Dan terakhir, yang untuk alasan pelajar, yaitu mereka bisa bertemu dengan teman dan belajar dengan selayaknya dengan tetap mematuhi social distancing. Selanjutnya untuk positioning, produk sensor portable kami berbeda dengan produk lain karena memiliki fasilitas yang lengkap, terjamin kebermanfaatannya, memiliki desain yang estetik dengan mengambil dari kebudayaan lokal masyarakat Cirebon, dan nilai kebermanfaatan dan keamanan akan dijanjikan dalam produk setiap sektor. Lalu ada marketing mix atau 4P. Yang pertama itu adalah produk. Ini suatu produk yang mendeteksi portable dengan tingkat keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebermanfaatan.
yang tinggi bagi masyarakat dan pelajar. Selain itu juga untuk membantu pemerintah dalam program social distancing. Lalu ada price, yaitu dengan harga 246.990. Lalu ada promotion, itu yang pertama pengajuan kepada pemerintah, yang kedua sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah. Lalu yang ketiga adalah media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Lalu ada yang keempat ada place, itu dengan daerah dengan penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Alasan pemilihan dalam marketing mix. Pertama itu adalah produk. Nah, check theory ini merupakan alat sensor yang gunanya untuk mendeteksi pelanggaran apabila adanya pelanggaran social distancing di antrian tempat duduk umum dan sekolah, dan juga membantu pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu ada yang place. Check theory ini berguna sebagai pembatas atau gap antar satu orang dengan yang lainnya, sehingga penjualan di tempat dengan penyebaran COVID-19 yang tinggi akan antusias dalam menyambut check theory, sehingga penyebaran bisa diminimalisir sedikit demi sedikit di antrian tempat duduk umum dan sekolah. Lalu terakhir adalah price. Harga sudah diperkirakan dari tahapan rancangan anggaran biaya sebelumnya dengan menggunakan bahan yang aman, bermanfaatan, dan estetis. Lalu terakhir adanya promotion. Yang pertama itu ada pemerintah memiliki program social distancing, sehingga dengan adanya produk detektor ini yang gunanya sebagai pembuat gap antar satu orang dengan yang lainnya, maka pemerintah akan antusias menyambut detektor. Detektor ini terkhusus untuk tempat duduk umum di lingkungan umum dan sekolah, sehingga dengan mensosialkan ke masyarakat dan sekolah, maka akan ada antusias tinggi dalam menyambut detektor sebagai solusi social distancing. Lalu yang ketiga adalah sosial media akan lebih membantu penjualan dengan pesat, apalagi di 4 media sosial yang sedang naik daun dan banyak pengguna di seluruh dunia, apalagi di Indonesia seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Baik, selanjutnya merupakan yang pertama biaya promosi, merupakan bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Lalu biaya tenaga kerja merupakan nilai yang penting yang diperhitungkan oleh profesional keuangan dan akuntansi untuk menentukan harga langsung dan tidak langsung yang dibayarkan perusahaan untuk tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya utilitas, merupakan biaya penggunaan berbasis utilitas seperti listrik, gas, tagihan, telepon, tagihan internet, dan lainnya yang relatif konstan tiap bulannya. Lalu terdapat pajak properti, yaitu setiap bisnis yang dilakukan pasti akan dikenakan pajak oleh pemerintah dan biaya tersebut masuk ke dalam biaya tetap. Lalu yang terakhir terdapat biaya sewa, yaitu biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan karena pihak perusahaan melakukan peminjaman, misalnya menyewa ruang untuk menjalankan bisnisnya. Baik, selanjutnya adalah fixed cost dari produk share sector. Terlihat di sebelah kiri ada tabel fixed cost dengan total fixed cost sebesar Rp31.731.294 dengan persentase terbesarnya yaitu biaya tenaga kerja sebesar 68,7%, disusul oleh biaya sewa sebesar 18,3%, pajak properti 6,1%, biaya utilitas 3,8%, dan biaya promosi sebesar 3,1%. Untuk melihat pie chart rincian fixed cost dapat dilihat di bawah pie chart fixed cost setiap bulannya. Next. Baik, berikutnya adalah variable cost dari produk detektor. Terlihat di sebelah kiri adalah tabel dari variable cost dengan total variable cost sebesar Rp262.000 dan harga jual produk per potongannya sebesar Rp325.000. Dan dapat dibagi berdasarkan persentase variable cost-nya, yaitu yang terbesar adalah material cost sebesar 79,1%, lalu profit kami mengambil di 19,4%, dan packing cost-nya sebesar 1,5%. Untuk memantau pie chart rincian variable cost-nya bisa dilihat di bawah pie chart variable cost. Baik, selanjutnya adalah cash flow. Pertama-tama kami menentukan perkiraan biaya awal dengan mengkalkulasi harga pokok barang dikali jumlah produksi awal dan dikurangi fixed cost. Dan setelah kami mengkalkulasi kami mendapatkan jumlah perkiraan biaya awal sebesar Rp98.250.294. Lalu kami mengkalkulasi cash flow dan dengan menentukan keuntungan per bulannya. Dan didapati bulan pertama diperkirakan mendapatkan keuntungan sekitar 1,9 juta, bulan kedua sekitar 5,05 juta, bulan ketiga sekitar 11,35 juta, bulan keempat sekitar 17,65 juta, bulan kelima sebesar 23,95 juta, bulan keenam sekitar 30,25 juta. Next. Bulan ke-7 sebesar sekitar 36,55 juta, bulan ke-8 sekitar 42,85 juta, bulan ke-9 sekitar 49,15 juta, bulan ke-10 sekitar 55,45 juta, bulan ke-11 sekitar 61,75 juta, bulan ke-12 sekitar 68,05 juta, dan bulan ke-13 sebesar sekitar 74,35 juta. Oke, berikut ini merupakan proyeksi produksi pendapatan setiap bulannya.
Dimulai dari startup, kami mengambil biaya startup sebesar Rp98.250.294. Lalu dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6, di sini masih mengalami atau berada dalam keadaan loss. Mulai dari bulan ke-6 mengalami payback period, lalu disusul dengan bulan ke-7 mengalami profit period, sampai bulan ke-13 diperkirakan kami mengambil keuntungan sebesar Rp380 juta. Lalu payback event merupakan waktu ketika terjadi BEP. Payback period adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh biaya investasi. Dalam hal ini, perusahaan mengalami payback event di sekitar bulan 6 seperti terlihat pada tabel dan grafik, dan terbukti dari produk kami mengalami payback event pada bulan ke-6. Lalu selanjutnya merupakan grafik break even point, 4 garis. Garis pertama itu cost line, lalu revenue line, fixed cost, dan variable cost. Di sebelah kanan itu grafik yang fixed cost dan variable cost-nya dihapus. Lalu kami menghitung BEP dalam rupiah, yaitu total fixed cost dibagi 1 dikurangi total variable cost per unit dibagi harga jual per unit, dan kami mendapati BEP dalam rupiah kami mendapati Rp163.698.183. Lalu untuk BEP unit dapat dikalkulasi dari total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost per unit, dan didapati kira-kira BEP per unitnya adalah 504 unit. Baik, ini merupakan lampiran kemasan produk yang akan kami pakai saat pendistribusian. Kemudian di sini ada lampiran fixed cost, merupakan biaya promosi yang kami ambil dari 4 referensi. Kemudian di sini ada lampiran fixed cost untuk biaya sewa, pajak properti, dan biaya tenaga kerja yang kami ambil dari UMP Jakarta, dari kios yang ada di Jakarta, dan pajak yang disesuaikan dengan pemerintah. Dan di sini ada lampiran fixed cost mengenai biaya utilitas yang dimana kami mengambil dari peraturan menteri dalam negeri, kemudian dari website lainnya. Kami juga mengambil data-data ini sesuai dengan tahun terbaru, yaitu tahun 2022. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 1 presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.